Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Soleh dan ini teman saya Julius Stompul. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang dukungan sosial dan interaksi sosial di lingkup e-commerce. Pendahuluan. Dukungan sosial merupakan salah satu aspek eksternal yang memegang peranan penting dalam pengambilan keputusan konsumen dalam berbelanja, baik di marketplace konvensional maupun marketplace online. Beragamnya pilihan, banyak jenis, merek maupun variasi harga menjadikan calon pembeli memerlukan dukungan untuk membantu mengintervensi keinginan mereka dalam memutuskan pembelian. Di masa kini, akses teknologi digital semakin membuka lebar jalur informasi yang berguna sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan pembelian konsumen melalui penggalian informasi digital sebagai sumber referensi terpercaya dan sebagai sumber inspirasi. Pola pengambilan keputusan pembelian konsumen melibatkan beberapa faktor dasar yang berangkat dari dalam diri konsumen atau dari luar konsumen itu sendiri. Rumus masalah. Yang pertama, apa dimensi pengambilan keputusan pembelian di lingkup e-commerce? Yang kedua, bagaimana esensi dukungan dan interaksi sosial di e-commerce? Fungsional dan emosional benefit perspektif. Yang ketiga, apa aspek menunjang dan keterlibatan sosial terhadap aplikasi e-commerce? Tujuan masalah. Yang pertama, mengetahui dimensi pengambilan keputusan pembelian di lingkup e-commerce. Yang kedua, mengetahui esensi dukungan dan interaksi sosial di e-commerce, fungsional dan emosional benefit perspektif. Yang ketiga, mengetahui aspek penunjang dan keterlibatan sosial terhadap aplikasi e-commerce. Dimensi pengambilan keputusan pembelian di lingkup e-commerce. Secara sederhana, Gerber, Ward, dan Goodell-Gebers 2016 mengemukakan bahwa ada 3 faktor pokok yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Pertama adalah individu, konsumen, di mana pemilihan produk dan jasa dipengaruhi oleh kebutuhan, persepsi, dan sikap terhadap alternatif serta demografi konsumen, gaya hidup, dan kepribadian. Kedua adalah faktor lingkungan yang diperlihatkan oleh kebudayaan, kelas sosial, kelompok referensi, dan faktor situasional. Namun yang paling fenomenal adalah pengambilan keputusan berdasarkan 4P, Price, Promotion, Product, Place, yang telah dicetuskan pertama kali oleh McCarthy 1972 dan masih sering digunakan hingga saat ini. Mengerucut pada aspek sosial dan perilaku sosial, bahwa konsumen memutuskan untuk melakukan suatu pembelian terutama dalam lingkup e-commerce. Menurut Indahiwati DKK 2019 adalah sebagai berikut. A. Aspek rasional. Yang pertama, testimoni, kesaksian. Yang kedua, perbandingan harga. Yang ketiga, kemudahan dan fasilitas pembayaran. Yang keempat, ketepatan pengiriman. Yang kelima, expression, pengalaman. Yang B. Aspek normatif. Aspek normatif dikupas tuntas dalam bahasan social learning teori, di mana Bandura 1971 menyatakan bahwa perilaku seseorang memiliki kecenderungan untuk berperilaku dan bertindak sesuai dengan asas yang berlaku lingkungan mereka. Beberapa bentuk penyesuaian dalam aspek normatif tidak hanya sebatas lingkungan, akan tetapi kepantasan dari aspek gender. Bentuk tubuh, warna, bau, dan rasa juga salah satu bagian yang menjadi pertimbangan konsumen sebagai aspek normatif. Yang C. Aspek emosional. Pertimbangan selanjutnya dalam memutuskan pembelian adalah aspek emosional. Aspek ini dapat dikatakan memiliki peran yang terkadang lebih dominan dibandingkan aspek rasional. Persoalan prestise, gengsi, keinginan untuk terlihat menonjol di antara kelompok, dan faktor fanatisme terhadap mereka merupakan faktor determinan yang kerap menjadi alasan mengapa seseorang memutuskan untuk melakukan pembelian. Pola pembelian yang didasari karena emosional memiliki kecenderungan tidak melakukan evaluasi kembali mengenai tindakan yang diambil. Esensi dukungan dan interaksi sosial di e-commerce, fungsional dan emosional benefit perspektif. Functional benefit merupakan tangible asset
bagi produk tersebut yang secara kasat mata dapat diukur dan dilihat. Sedangkan emotional benefit merupakan intangible asset bagi suatu produk. Functional benefit dapat disimpulkan sebagai alasan utama mengapa produk menjadi penting untuk diproduksi, dipasarkan, dan wajib dimiliki oleh penggunanya. Sedangkan emotional benefit merupakan alasan utama yang kedepannya akan menentukan kelas dari suatu produk apakah biasa saja atau luar biasa. Functional benefit mampu menciptakan kepuasan pelanggan atau customer satisfaction. Sedangkan emotional benefit mampu menentukan nilai pelanggan atau customer value. Citra produk dan kepercayaan produk, sebab hari demi hari konsumen tidak hanya mencari produk yang berkualitas secara fungsi, tapi konsumen juga mencari produk yang mampu mewakili pikiran dan menyentuh hati mereka. Aspek penunjang dan keterlibatan sosial terhadap aplikasi e-commerce. Selain dari aspek fungsi yang menjadi penunjang keberhasilan aplikasi e-commerce, beberapa aspek lain yang juga menjadi perhatian serta yang sering diamati dan dipertimbangkan oleh masyarakat. Hamid dan kawan-kawan dari 2016, Mai dan kawan-kawan 2018, dan Yun Cho 2015 pada hasil penelitiannya menyabdakan bahwa salah satu faktor penentu dalam keberhasilan aplikasi e-commerce adalah persepsi kemudahan penggunaan yang terdiri dari kemudahan-kemudahan. Konten yang tidak terlalu rumit dan pencarian yang tidak terlalu sulit serta memiliki jawaban pembaruan aplikasi yang terjadwal merupakan hal utama yang memberikan dampak terhadap peningkatan penggunaan aplikasi e-commerce. Konten dapat berupa katalog, produk, atau menu pencarian. Kemudian ada fleksibilitas. Penggunaan kapasitas berupa RAM, Random Access Memory yang tidak menyita banyak kapasitas telepon genggam merupakan perhatian yang kerap kali menjadi ulasan masyarakat. Selain daripada fleksibilitas yang dimaksud juga adalah ketersediaan aplikasi e-commerce di berbagai platform seperti sistem informasi dan perangkat. Volarin 2017, Aswari 2018, Gerber dan kawan-kawan 2016, Tokai dan Argan 2013 juga selanjutnya menambahkan bahwa aplikasi e-commerce selain memberikan kemudahan bertransaksi juga wajib memenuhi aspek keamanan sebagai fasilitas kepuasan pelanggan. Kesimpulannya adalah dari variabel yang diobservasi, yaitu dukungan sosial atau social support, kualitas hubungan atau relation quality, dan niat untuk social e-commerce intention, diketahui bahwa hanya faktor kualitas hubungan, relation quality, dan yang memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap niat untuk membeli online melalui situs sosial e-commerce. Dalam penelitian ini diketahui bahwa dukungan sosial atau social support tidak memiliki pengaruh secara langsung terhadap social commerce intention, namun memiliki pengaruh langsung terhadap kualitas hubungan atau relation quality yang meliputi kepercayaan, komitmen, dan kepuasan pembeli terhadap penjual di situs sosial commerce. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa meskipun dukungan sosial tidak memiliki dampak secara langsung, namun dukungan sosial cukup memiliki pengaruh dalam membangun kualitas hubungan antara pembeli dan penjual yang pada akhirnya mempengaruhi niat pembeli untuk membeli produk secara online melalui situs social commerce. Baiklah, sekian dari presentasi kami ucapkan terima kasih.